KPK telah menemukan bukti awal gratifikasi dalam hal pengurusan pajak oleh Rafael sejak tahun 2011 lalu. KPK juga menelusuri aset harta Rafael yang tidak dilaporkan di LHKPN atau disembunyikan. Saat ini KPK terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri aset milik Rafael khususnya dalam kasus pencucian uang. Penyalahgunaan wewenang, abuse of power, merupakan hal yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat negara semestinya tidak disalahgunakan karena sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. Namun, saat ini banyak kasus penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh beberapa oknum. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas lembaga pemerintahan. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang keempat, moral dan mental yang lemah. Kelima, tuntutan ekonomi. Dan yang keenam, pengawasan yang lemah. Menurut lo tadi yang videonya dampaknya apa sih? Jadi dampaknya itu ada kemiskinan dan layanan kualitas menurun. Dari kemiskinan itu ada bisa yang harusnya uangnya itu untuk menyalur ke masyarakat, tapi tidak diambil untuk oknum diri sendiri. Dan layanan kualitas menurun itu adalah harusnya pajak-pajak untuk menerin jalan atau gimana-gimana, tapi untuk diambil kepentingan sendiri. Gitu. Ya, itu juga ini nggak sih kayak jadi masyarakat tuh percayanya tuh menurun. Kayak misalnya contohnya waktu itu lah yang kata pajak kan gara-gara dipakai korupsi sekarang orang jadi kayak bayar pajak jadi malah nggak ke masyarakat, jadi mereka kayak nggak percaya gitu, malah jadi korupsi kan, jadi nggak percaya masyarakat juga. Kira-kira hukuman apa ya yang pantas didapatkan untuk para pelaku korupsi? Penyalahgunaan kewenangan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila berimplikasi terhadap kerugian negara atau perekonomian negara, kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, dan pemerasan. Tersangka mendapat keuntungan, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindak tercela. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 angka 22 dan pasal 59 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. Ditegaskan lagi dalam pasal 64 ayat 2 bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Menurut kalian, apa hukuman yang ada di undang-undang tersebut sudah terlaksana dan membuat semua para pelaku penyalahgunaan kewenangan ini kapok? Nanti orang yang bermasalah dengan yang lebih baik dipecat atau diberhentikan. Membangun supremasi hukum yang kuat, pemeriksaan berkala terhadap pejabat, dan kesadaran diri setiap individu.